Horas, salam buat kita semua, Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada hari ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan penyertaan dan perlindungan buat saudara. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit. Kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan kesehatan saudara kembali, memberkati perawatan dan pengobatan saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, kiranya lawatan Tuhan memulihkan kembali keadaan kehidupan saudara menjadi baik adanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini yang mencerahkan kehidupan kita diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 yang berkata demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, nats isi renungan hari ini merupakan ucapan dari Nabi Yesaya kepada umat Allah, umat Israel, umat Yehuda pada saat itu zaman dulu, ketika umat Allah sudah kembali dari pembuangan Babel. Dan mereka dalam pembenahan diri di kampung halamannya sendiri, kampung yang sudah ditinggalkan selama 70 tahun kurang lebih. Itu kampungnya sudah hancur, rumah hancur, ladang mereka juga sudah hancur. Di situ mereka sudah mengalami karya Tuhan yang telah membebaskan mereka dari pembuangan Babel. Dalam situasi sebagai umat Allah yang baru kembali ke kampung halamannya, tentu mereka menyadari sendiri bahwa mereka itu telah menerima pertolongan dari Tuhan yang telah membebaskan mereka dari pembuangan Babel yang sudah mereka alami selama 70 tahun. Kemudian keadaan yang kedua yang mereka alami pada saat itu, setelah mereka kembali ke kampung halaman mereka di Yerusalem, mereka melihat bahwa kehidupan mereka sedang dalam pembenahan maksimal. Tentu keadaan hidup mereka agak terganggu karena masih berbenah diri, membangun rumah mereka, membangun bait suci, juga membenahi ladang-ladang mereka pada saat itu. Di dalam situasi keadaan kehidupan yang seperti itulah jemaat Tuhan, Nabi Yesaya menyampaikan isi firman Tuhan renungan untuk kita hari ini yang mengatakan bahwa Allah itu telah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung. Tentu ini mau menyampaikan tentang kuasa yang telah menyelamatkan mereka, yaitu kuasa Allah, dan berita tentang penyelamat itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada mereka, sehingga mereka diharapkan memahami dan mengetahui bahwa keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, lewat renungan ini kepada kita disampaikan beberapa poin pesan rohani yang perlu kita ketahui bersama. Pesan rohani yang pertama kepada kita disampaikan bahwa tugas dan identitas utusan Tuhan itu ada pada diri kita sebagai umat pilihan Allah. Sama seperti Nabi Yesaya yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan Allah kepada umat Israel,
dan juga untuk memberitakan tentang kemurahan hati Tuhan, jalan keselamatan, dan rancangan-rancangan yang baik dari Allah kepada mereka sebagai umat Allah. Maka begitulah juga kepada kita jemaat Tuhan, kita juga dipilih dan diutus oleh Allah untuk menunaikan tugas yang sama seperti yang diterima oleh Nabi Yesaya. Kita ini adalah penerima tugas yang dari Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil, memberitakan jalan keselamatan, dan juga untuk memberikan sukacita pengharapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang sudah terancam putus asa oleh karena tantangan ancaman yang menerpa kehidupan mereka. Jadi kita ini jemaat Tuhan dipanggil untuk melayani. Tentu hal itu suatu tugas mulia yang harus kita emban bersama. Kemudian yang kedua, saudara jemaat Tuhan, kepada kita juga disampaikan lewat firman Tuhan ini sebagai pesan rohani, bahwa kita sebagai pelayan-pelayan yang bisa melakukan hal yang baik, semuanya itu bisa dikerjakan bukan karena hebat atau kuat kita sendiri, tetapi itu semua adalah oleh karena karya Roh Kudus yang memampukan kita, seperti pengakuan dari Yesaya, Nabi Yesaya. Karena Roh Tuhan ada padanya, ketika Allah mengurapi dia, maka dia bisa memberitakan Injil, memberitakan jalan keselamatan, memberitakan pembebasan kepada mereka sebagai umat Allah. Maka begitulah juga kepada kita, saudara jemaat Tuhan. Kita ini mampu melayani bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebolehan kita, bukan karena kuat kita. Kita bisa melakukan yang baik itu bukan karena kelebihan kita, keunggulan kita, tetapi semuanya itu adalah karena pertolongan Tuhan. Roh Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan pelayanan, segala perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian yang kedua, pesan rohani yang disampaikan kepada kita lewat renungan ini, kepada kita disampaikan bahwa kita sebagai hamba Tuhan, kita itu telah diutus untuk membawa kabar baik supaya terbangun pengharapan di dalam hati orang-orang yang hampir putus asa. Memberikan berita sukacita, membangun pengharapan, semangat yang baru kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan terpuruk. Jadi kita ini sebagai umat Allah, kita terpanggil untuk membawa pengharapan kepada orang lain. Hal itu bisa kita lakukan dengan memberitakan Tuhan kepada mereka. Itu bisa kita lakukan dengan memberitakan Tuhan kepada mereka bahwa Tuhan itu adalah jalan pertolongan, jalan keselamatan, penolong yang agung, yang bekerja, yang berkuasa untuk memulihkan kehidupannya. Sehingga dengan berita yang seperti itu, yang kita sampaikan kepada mereka yang sedang dalam keadaan terpuruk, yang sedang menderita, akan terbangun semangatnya kembali, berpengharapan kepada pertolongan Tuhan. Kemudian selain daripada itu, kita juga bisa memberitakan berita sukacita kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan terpuruk dengan menyampaikan contoh-contoh atau bukti-bukti tokoh-tokoh Alkitab yang sedang mengalami penderitaan, tetapi di situ ada masa pemulihan oleh karya pertolongan Tuhan. Yang artinya kita sebagai hamba Tuhan, kita itu diutus untuk memberikan semangat yang baru kepada saudara-saudara kita dengan berbagai cara untuk membangun pengharapan di dalam kehidupan mereka, pengharapan kepada Tuhan. Kemudian saudara jemaat Tuhan, yang ketiga yang mau disampaikan kepada kita sebagai pesan rohani lewat firman Tuhan ini adalah tentang pembebasan sejati. Pembebasan sejati itu adalah Tuhan. Pembebasan dikatakan dalam nats ini bukan hanya sekedar pembebasan secara fisik, tetapi juga pembebasan secara rohani. Jadi baik pembebasan secara fisik, apalagi pembebasan secara rohani, itu hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Untuk itu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita sendiri juga harus meyakini
dan juga mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan secara fisik, juga secara rohani kita. Dan kepada kita diingatkan juga bahwa tidak ada jalan keselamatan yang lain selain daripada kuasa Tuhan. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan. Supaya Tuhanlah yang menjamin keselamatan kita. Baik selama kita masih di dunia ini, maupun juga nanti di dalam penghakiman yang terakhir. Kita akan diselamatkan dari hukuman kebinasaan karena dosa-dosa. Itulah pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, saudara-saudara jemaat Tuhan, yang perlu kita terapkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Tuhan kiranya memampukan kita menunaikan tugas sebagai hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan pembebasan, penghiburan kepada orang-orang kecil, orang-orang yang menderita, orang-orang tawanan, sehingga kita menjadi saluran berkat dan menjadi penyemangat bagi mereka. Mari kita melakukan pelayanan di dalam kehidupan kita dengan mengandalkan kuasa Roh Tuhan. Sebab hanya pertolongan Roh Tuhanlah yang bisa memampukan kita untuk melakukan semuanya. Segala yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat perlindungan, perkenanan yang Kau berikan kepada kami untuk menjalani hari ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan dan keselamatan. Ya Tuhan, terima kasih juga buat sapaan mulia firman-Mu yang telah berkumandang kepada kami di hari ini. Yang telah mengingatkan kami bahwa hanya Roh-Mu lah Tuhan yang bisa memampukan kami melakukan pelayanan yang terbaik. Dan juga kami Engkau utus Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan kepada orang-orang kecil, orang-orang menderita, orang-orang yang miskin, membangun semangat kepada mereka, semangat berpengharapan kepada Tuhan. Supaya kehadiran kami bisa menumbuhkan semangat yang baru kepada mereka. Mampukan kami Tuhan untuk menunaikan tugas yang telah Engkau embankan untuk kami lakukan. Sebagaimana hamba-Mu Yesaya telah melakukan tugasnya dengan baik, demikianlah kiranya juga kami, Engkau bekali Tuhan. Engkau mampukan, Engkau sanggupkan untuk melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mohon lawat mereka Tuhan lewat kuasa-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja dalam setiap perawatan dan pengobatan mereka. Sehingga oleh lawatan Tuhan mereka akan memperoleh kesembuhan. Mereka akan dipulihkan kembali. Sehingga mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala di dalam keadaan sehat. Demikian juga Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka untuk memakai waktu yang Kau tambahkan untuk mereka jalani ke depan. Dan mohon Engkau Tuhan berkenan untuk memberikan berkat yang baru di dalam setiap perjalanan hidup mereka. Di hari-hari tahun yang baru yang Kau tambahkan untuk mereka jalani. Berikan Tuhan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita kepada mereka. Demikian juga Bapa di sorga, kami memohon dan berharap penyertaan Tuhan untuk kami dalam menjalani hari ini. Sertai kami Tuhan, lindungi kami di dalam setiap aktivitas kami, seluruh umat jemaat-Mu, dari yang kecil sampai orang yang tua. Biarlah Engkau yang melindungi kami Tuhan, menaungi kami dengan sayap kasih-Mu yang penuh dengan kuasa. Demikian juga Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang tua kami, para lansia. Bila kiranya Engkau selalu berikan semangat berpengharapan kepada orang tua kami, para lansia. Meskipun Tuhan tubuh mereka semakin menurun, keadaan fisik mereka semakin menurun, tapi kiranya semangat mereka tetap terpelihara oleh karena campur tangan Tuhan. Oleh karena lawatan Tuhan. Biarlah iman mereka tetap terpelihara juga ya Tuhan. Berkati keturunan mereka, berkati anak cucu mereka. Bapa di surga, kami memohon pengampunan dosa-dosa kami. Berkenanlah kiranya Engkau Tuhan menghapuskan segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami ini. Mengandalkan nama Putra-Mu Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.